واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ummahat sekalian dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Ambillah Aqidahmu, atau dalam bahasa Arabnya Khudh Aqidatak, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kemana kita akan melanjutkan pembahasan halaman berapa? 11. Oh, berarti ana sempat salah mengira ya. Ana kira halaman 19. Sahih enggak? 14. Beda-beda ini versinya. Saya 19, antum 11, ibu-ibu 14. Udahlah, kita enggak usah kajian aja kalau gitu. Baik. Kita dari halaman 14 ya. Ya, berbagai macam tauhid dan faedahnya. Pertanyaan ke-6, mengapa Allah mengutus para rasul? Mengapa Allah mengutus para rasul? Pasti ada hikmahnya, ada sebabnya, ada tujuannya. Dikatakan di sini dia mengutus mereka, yaitu mengutus para rasul untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada apapun selain Dia. Sebelumnya kita kenal lafal rasul, itu maknanya utusan. Secara bahasa rasul artinya mursal, yaitu utusan. Surat Al-Mursalat. Al-Mursalat itu bisa maknanya angin-angin yang dikirim, atau bisa juga mursal artinya malaikat-malaikat yang dikirim, mursal. Kemudian mursil artinya adalah pihak yang mengirim atau mengutus. Risalah itu surat. Karena surat itu biasanya dikirim, makanya risalah. Ya. Kemudian kalau rasil itu nama radio, kalau rasil itu beda lagi ya. Kemudian ada juga apa lagi selain rasul, mursal, mursil, risalah, apa lagi? Ada juga ruslan. Apa itu ruslan? Ini nama orang, iya nama orang. Ruslan itu asli nama salah satu ulama mazhab Syafi'i. Ya gitu, jadi kalau ditanya, nama antum siapa? Namanya Ruslan. Emang Ruslan artinya apa? Dia nggak tahu. Tapi Ruslan itu adalah nama ulama, ya. Kayak Baihaqi itu, Syafi'i, Maliki itu nama ulama. Bahkan Bajuri itu nama ulama. Kalau kita
Kayak ingat bajuri, pasti bajai yang kita ingat karena udah dibajaikan, dipatenkan kebajaiannya gitu. Karena tayangan televisi. Tapi bajuri itu nama ulama besar Mesir ya di zamannya. Baik, itu Rasul. Apakah malaikat itu Rasul? Malaikat itu juga Rasul untuk tugas masing-masing. Karena malaikat itu dikirim, diutus. Malaikat Jibril itu adalah utusan Allah juga yang diutus ke Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu. Jadi Rasul juga. Kalau misalnya seorang ibu nyuruh anaknya untuk mengambil amanah di tetangga, ini sama dengan mengutus anaknya, maka anaknya secara bahasa menjadi Rasul. Tapi kita nggak mengenal itu di Indonesia ya. Ya nanti tiba-tiba anaknya ngetok pintu tetangga, siapa? Saya adalah seorang Rasul. Ya jangan. Ya utusan kalau bahasa kita. Ya, karena di bahasa kita Rasul dikenal sebagai utusan Allah ya. Jadi jangan dipakai ke bahasa kita untuk Rasul, untuk utusan biasa. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'athna, sebentar. Dia mengutus mereka, Allah mengutus Rasul, para Rasul, untuk mengajak orang-orang beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada apapun selain Dia. Jadi untuk menegakkan tauhid dan mencegah syirik, itu adalah tugas semua Rasul. Semua Rasul. Baik, sekarang Nabi sama Rasul ada perbedaan atau tidak? Ada. Persamaannya ada, perbedaannya ada. Ini kita bicara tentang Nabi dan Rasul untuk manusia ya. Nah, Nabi dan Rasul itu apa persamaannya dan apa perbedaannya? Begini, intinya kaidahnya, setiap Rasul adalah Nabi pasti. Tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Itu perbedaannya. Ya. Setiap Rasul pasti Nabi. Dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Tidak semua Nabi adalah Rasul. Tidak. Apakah ada Nabi dan Rasul dari kalangan jin? Wallahu alam tidak ada. Ya. Hanya dari kalangan manusia saja Nabi dan Rasul. Dan para jin mereka mengikuti dengan agama manusia. Mengikuti apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Baik, itu kaidahnya. Kemudian kita tanya, kalau Adam itu Nabi atau Rasul? Nabi. Baik. Ada pula yang kemudian ada di antara anak Adam disebutkan Syith namanya. Syith. Tidak ada di Al-Quran. Juga saya tidak ingat kalau di As-Sunnah atau tidak, tapi di riwayat Israiliyat itu ada. Dan di agama Nasrani juga dikenal Syith. Nabi Syith. Ya. Itu adalah putranya Nabi Adam setelah terbunuhnya apa yang disebut sebagai Habil. Ya. Nah, Syith itu dianggap sebagai nabi oleh sebagian dari ulama, bukan Rasul. Begitu pula Nabi Idris. Apakah Rasul atau Nabi? Nabi. Baik. Lalu Rasul seperti apa? Rasul adalah apa yang nanti akan saya sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul itu seperti contoh apa? Nabi siapa? Nuh pertama. Terus Nabi siapa lagi? Rasul sebutkan. Nabi siapa lagi yang populer? Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Yunus yang disebutkan oleh Allah sebagai Rasul. Apakah Nabi Yusuf itu juga Nabi sebagai Rasul? Saya tidak tahu. Tapi apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Nah gitu kan. Ketika memang seluruh Rasul pasti Nabi dan tidak semua Nabi itu adalah Rasul, lalu lantas apa bedanya? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Namun saya pilihkan yang menurut saya lebih dekat, lebih benar insyaallah. Bahwa saya Nabi itu adalah
pihak atau orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan status kenabian, namun tanpa syariat baru yang dibawa, atau orang yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla tanpa syariat baru yang dibawa, ya, tanpa syariat baru yang dibawa atau kitab baru yang dibawa. Adapun Rasul, orang yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan adanya syariat baru, ya, dengan adanya syariat baru. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam dan turunannya itu, ya, tidak ada syariat fikih seperti sekarang, ada hukum ini hukum itu. Ketika itu tidak manusia tidak banyak ketika itu. Buktinya putranya Nabi Adam alaihissalam dan putrinya Nabi Adam alaihissalam, dua-dua tuh, Qabil Habil menurut Israiliyat, dan Qabil punya kembaran satu perempuan, Habil punya kembaran satu perempuan. Dan ketika itu nikah bersilang, maksudnya nikah dengan saudari sendiri. Diperbolehkan karena tidak ada syariat ketika itu. Ya, tidak ada syariat, hanya ibadah yang mungkin yang Allah Ta'ala fitrahkan kepada Nabi Adam dan anak cucunya ketika itu. Baru kemudian ada syariat. Ketika apa? Maksud syariat di sini yaitu hukum-hukum fikih ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi kesyirikan pertama, maka Allah jadikan Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang rasul yang membawa syariat yang sebelumnya itu belum pernah ada syariat seperti itu. Maka jadilah beliau rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Dan berikutnya nanti ada Nabi Ibrahim, ada syariat baru lagi. Nabi-nabi berikutnya syariat baru lagi. Itu yang lebih tepat. Jadi Nabi biasanya membawa syariat yang sudah lampau. Tapi kalau Rasul memperbarui syariat dengan izin Allah Azza wa Jalla, dengan utusan dari Allah, dengan ilham dan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi para Rasul ini tugasnya seluruhnya Rasul dari Nabi Nuh alaihissalam, karena sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus, di bumi ini belum pernah terjadi kesyirikan. Makanya Nabi Nuh dinobatkan sebagai Rasul pertama membawa syariat Islam, membawa syariat anti syirik dan tegakkan tauhid. Sebelumnya mah tauhid ditegakkan gitu. Maka Nabi Nuh Rasul pertama menegakkan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah dan memberantas kesyirikan kaumnya, walaupun selama 950 tahun itu berdakwah, ya, yang beriman kepada beliau hanya sedikit. Yang beriman kepada beliau hanya sedikit. Pada itu ratusan tahun berdakwah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan kami telah mengutus. Ba'atsna, ba'atsa yab'atsu, ada dua makna. Bisa artinya mengutus, bisa artinya membangkitkan. Ya. Jadi ba'ats ya. Itu mengutus. Di sini mengutus makna ya. Tapi di konteks lain kadang-kadang yaumul ba'ats, yaitu hari, bukan hari kepengutusan, tapi hari apa? Hari kebangkitan. Ya, la tub'atsunna, ya, kalian pasti akan dibangkitkan gitu. Ba'ats. Ada ustadz kita namanya Ami Nurbais misalnya. Ya, ini pasti ustadznya nggak dengar, tapi nggak apa-apa. Apa arti Ami Nurbais? Nurbais, cahaya pengutus, itu artinya. Tanya aja sama orangnya nanti insya Allah ketemu. Ustaz, arti nama antum apa Ustaz? Nurbais, cahaya sang pengutus, cahayanya Allah gitu. Nurullah, sama Nurullah. Bukan Nurullah Kalibata City ya, Nurullah ya. Nurbais, bukan cahaya orang yang bangkit, bukan.
cahaya pengutus. Jadi itu ba'ats. Walaqad ba'atsna. Kami telah mengutus fi kulli ummatin, untuk setiap umat. Globalnya untuk setiap umat gitu loh. Setiap generasi itu pasti ada rasul. Ada rasul, kecuali di masa fatrah namanya. Jadi setiap generasi kemanusiaan itu sebenarnya ada rasul. Dikecualikan dua hal. Pertama, sebelum Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada rasul. Itu jelas. Dan yang kedua, di masa yang disebut masa fatrah. Masa fatrah ini adalah masa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi atau Rasul. Maka itu disebut masa fatrah. Berapa tahun? Allah alam. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Sampai sekarang udah wafat belum Nabi Isa alaihissalam? Belum, masih hidup. Masih ada. Cuman diangkat ke langit, entah di mana sekarang. Antum nyari kemana-mana juga nggak bakal ketemu. Maka ketika orang-orang Yahudi satu ras, satu suku dengan Nabi Isa yang Bani Israel. Orang Yahudi mengejar-ngejar Nabi Isa untuk membunuhnya. Yang mana menurut orang-orang Yahudi ini Nabi Isa adalah anak pelacur. Ya. Pasti Dimas sama ini pasti tahu kalau misalnya dalam orang barat itu kalau misalnya nyumpahin atau apanya ya, berkata kasar, son of a, nah gitu kan. Itu asalnya itu dari apa? Dari itu. Anak pelacur. Artinya ada suatu kalimat celaan yang memang asalnya celaan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Karena Siti Maryam alaihissalam itu dianggap sebagai pelacur. Dituduh sebagai pelacur oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi Isa ini adalah anak bagi mereka, na'udzubillah dari kalam tersebut. Tapi pada kulihal kemudian berusaha dibunuh, namun Allah Ta'ala menyerupakan Nabi Isa alaihissalam, menyerupakan salah satu kalangan Bani Israel. Seolah seperti Nabi Isa alaihissalam, maka dibunuh yang menurut mereka disalib, seperti itu. Jadi orang Nasrani menganggap yang disalib adalah siapa? Nabi Isa, Jesus. Orang Yahudi juga menganggap yang disalib juga adalah Isa. Tapi bagi orang Yahudi ini bukan Nabi ini anak pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Dari kalam tersebut. Bagi orang Islam apa? Beda bagi Islam. Yang disalib atau kalau memang disalib ya, yang dibunuh ini adalah apa? Adalah bukan Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, bar rafa'ahu Allah ilaih. Melainkan Nabi Isa Allah Ta'ala tinggikan, naikkan ke langit, menujunya. Tapi tidak wafat, tidak mati. Masih di alam dunia ini, tapi dengan izin Allah Ta'ala di suatu tempat yang Allah Ta'ala beritahu tentang. Baik, setelah diangkatnya Nabi Isa, apakah ada Nabi saat itu? Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Sebelum Nabi Isa alaihissalam diangkat pun, sebelumnya ada namanya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Dan Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Dan Zakaria itu adalah iparnya ibunya Nabi Isa. Ayo. Nabi Zakaria adalah iparnya ibunya Nabi Isa. Ayo, sob. Bukan. Iparnya neneknya Nabi Isa. Benar gak tuh? Ini iparnya neneknya Nabi Isa. Ya dipikir aja sampai jam 11 ini. Neneknya Nabi Isa sah ya. Ayo, siapa neneknya Nabi Isa? Yuk. Siapa neneknya Nabi Isa? Benar, Hanna ya. Namanya Hanna, bukan Hena, itu binatang ya. Hanna. Ya. Gitu ya. Dan suaminya Hanna namanya Imran. Oke? Percaya enggak sama saya? Kalau enggak percaya saya pulangkan ke ada Grab car nanti. Ya.
Jadi ada Imran, ada Hanna. Ayo, so. Ada surat namanya Ali Imran. Ya kan? Ali Imran, Ali itu arti keluarga. Keluarganya Pak Imran. Gitu. Makanya saya Hasan Al-Jaizi, Hasan keluarganya Pak Jaiz. Jadi di Arab kayak gitu. Al di situ maksudnya adalah keluarga. Abdurrahman As-Sudais, Abdurrahman Al-Sudais, Abdurrahman dari keluarganya Sudais. Sa'ud As-Suraim dari keluarganya Suraim. Gitu. Jadi kalau orang Arab untuk keluarga tuh kalau nggak pakai al, pakai ba. Ya. Pernah dengar kan di Indonesia Al-Katiri, Al-Bollywoodi misalnya. Al di situ maksudnya al dari kata ahl, keluarga. Dan kadang-kadang Arab marganya pakai ba. Ba'abud, Bawazir, Bajuber, Basalamah. Ba di sini dari kata bani. Dari keturunan. Bani itu artinya keturunan. Jadi Basalamah Bani Salamah. Bajuber Bani Jubair. Ba'abud Bani Abud. Bawazir Bani Wazir. Itu. Batako Bani Tako. Belum Batagornya dan seterusnya. Ya itu, tapi itu Indonesia. Kalau misalnya pakai ba berarti bajais. Gitu. Seperti itu, iya seperti itu. Kalau nggak percaya udah nggak apa-apa. Ya. Maka Ali Imran, keluarga Pak Imran. Nah, di situ kan ada hikayat, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jadi Allah memilih keluarga Pak Imran ini. Dan Imran punya istri namanya Hanna. Ya. Satu ketika Hanna hamil dan suami wafat, yaitu Imran tadi wafat. Pak Imran wafat. Hanna hamil dan ketika Hanna hamil itu bernazar. Ini pengen supaya nanti anaknya jadi, kalau bahasa sekarang, marbot masjid. Tapi marbot masjid di zaman itu mulia sekali. Ibaratnya kiainya gitu loh. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadikanlah ini, saya bernazar supaya anak bayi saya menjadi seorang muharrar. Karena si Bu Hanna ini mengira bahwasanya anaknya ini insya Allah bakal jadi laki-laki. Ternyata Allah Ta'ala berikan perempuan. Itu kadang-kadang kita doa, minta sesuatu, Allah Ta'ala kasih sebaliknya. Tapi Allah itu lebih tahu mana yang lebih baik buat dia. Maka dikasih perempuan. Maka agak heran. Ya ini kok perempuan ya Allah ya. Saya minta laki-laki, tapi dikasih perempuan. Tapi pasti hikmah Allah jauh lebih baik daripada doanya beliau. Maka akhirnya Maryam ya udah dititipkan ke iparnya, yaitu Nabi Zakaria, yang ketika itu ulama Nabi seketika itu. Yang mana Nabi Zakaria itu juga mengelola masjid zaman itu. Ya. Maryam itu tinggal di mana? Tinggal di namanya mihrab. Mihrab itu adalah ruangan di dekat mimbar atau dekat imam sholat. Nah, itu mihrab namanya. Kalau sekarang kan ruangan aksesoris, ruangan apa namanya? Ampli ya dan semisalnya. Ya. Dulu nggak ada ampli kan? Dulu ada. Maryam di situ tinggalnya sendiri, tanpa jodoh, tanpa apa. Ya. Dan qadar Allah takdirkan suatu ketika ya, sebelum lahir Maryam mendapatkan rezeki dari Allah berupa buah-buahan. Yang itu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka melihat itu, Masya Allah, soal rezeki itu memang dari Allah gitu. Melihat itu Nabi Zakaria kemudian sholat dan berdoa minta sama Allah di usia tua belum punya anak. Minta sama Allah supaya punya anak, akhirnya kemudian punya anak lah, namanya Nabi Yahya. Nah, Maryam kemudian melahirkan yang kemudian Nabi Isa. Ya. Gitu. Dan Nabi Yahya alaihissalam juga bapaknya yaitu Nabi Zakaria. Keduanya juga wafat dibunuh oleh Bani Israel, oleh orang Yahudi Bani Israel.
Ya, jadi banyak yang berusaha membunuh Nabi ketika itu. Baik, Nabi Isa itu Rasul. Nah, tapi kemudian setelah diangkatnya Nabi Isa, terjadi namanya masa fatrah yang tidak ada Nabi di muka bumi ini, atau Rasul. Yang kemudian akhirnya diutuslah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan tugas Nabi Muhammad itu persis seperti tugasnya Nabi Isa. Persis seperti tugasnya Nabi Musa. Persis seperti tugasnya Nabi Ibrahim. Persis seperti tugasnya Nabi Nuh. Persis seperti tugas para Rasul, yaitu memberantas syirik dan menegakkan tauhid. Seperti yang disebutkan di ayat ini. Makanya kata Nabi SAW, Al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara semua, dan agama mereka itu satu. Ini dalil dan bukti bahwasanya kalau ditanya agama Nabi Adam apa? Islam. Agama Nabi Musa Islam. Nabi Isa agama Islam. Dan juga ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya mereka semua adalah muslimun. Ya. Tadi agama mereka Islam, tapi Islam secara umum. Maka Islam terbagi menjadi dua. Kata para ulama, di antaranya disebutkan dalam kitab Husulul Ma'mul, Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Abdullah Al-Fauzan, dan kitab-kitab lainnya, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, yaitu al-Islam naw'an. Islam ada dua macam. Pertama al-Islam al-'am dan al-Islam al-khas. Islam yang umum dan Islam yang khusus. Islam yang umum itu adalah Islamnya seluruh para nabi dan para pengikutnya. Itu seluruhnya Islam. Wa nahnu lahu muslimun, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata putra-putra Nabi Yakub alaihissalam. Ya, kami muslimun. Nabi Yakub punya putra banyak tuh, ada 12 ya. Di antara Nabi Yusuf. Semua putra-putranya Nabi Yakub itu semuanya muslim juga, walaupun ketika itu jahat pas menjahati Nabi Yusuf alaihissalam, mereka muslimun. Dan sampai akhir hayat mereka muslimun. Gitu ya. Jadi mereka orang muslim juga. Ini Islam secara umum dari awal Nabi Adam sampai kapanpun memeluk Islam. Yang kedua Islam khas. Islam secara khusus yaitu Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW karena memiliki specialty. Ya, Islam syarat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik, kekhususan, keutamaan yang melampaui dan melebihi Islam sebelumnya. Walaupun agamanya sama, tapi spesialnya itu beda. Baik dari segi kuantiti pengikut maupun juga dari segi kualitinya. Kuantitas pengikutnya Nabi Muhammad SAW adalah jauh lebih banyak daripada kuantitas pengikut para nabi sebelumnya. Kemudian juga dari segi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu keindahannya, kebaikannya, keutamaannya melampaui seluruh kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi semuanya satu agama. Pertanyaan ketujuh, halaman 15. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan maksudnya mengesahkan segala perbuatan Allah, seperti penciptaan, pemeliharaan, urusan alam semesta dan lain-lain. Ya, ini tauhid rububiyah, yaitu kita menganggap Allah itu esa dengan segala perbuatannya, seperti menciptakan hanya Allah menciptakan, pemeliharaan, urusan alam semesta dan lainnya, rizki hanya dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu tauhid rububiyah. Ini penting sekali tauhid rububiyah untuk menghadapi kenyataan kehidupan. Karena kehidupan ini kadang-kadang pahit, kadang-kadang manis. Bahkan sebagian orang kehidupannya lebih banyak pahitnya daripada manisnya. Yang manis terasa pahit, yang pahit terasa makin pahit. Ya, jadi nggak ada manis-manisnya. Iya. Ya itu mungkin karena dia tidak punya kelezatan iman, kemanisan iman. Coba kalau misalnya punya iman, dia meyakini takdir Allah, meyakini keesaan Allah dalam segala perbuatannya, dari rizkinya dan segala asma dan sifatnya, maka dia akan merasa lezat walaupun di tengah landaan musibah. Dia merasa nikmat dengan segala apa yang Allah Ta'ala takdirkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini Rabbil alamin, Rabb. Ada kajian saya fikih Asmaul Husna, bisa dicari di YouTube di channel saya. Jangan lupa di-subscribe, kemudian di-like semua videonya. Ya, banyak videonya, mungkin udah 4.000-an atau 5.000. Tolong di-like semuanya dari awal ya. Itu ada kajian fikih Asmaul Husna. Ibu-ibu terutama bisa, dan bapak-bapak bisa ya menyimaklah, insyaallah. Menyimak aja tanpa catat apa-apa juga nggak masalah. Ya, bagaimana kita memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla dan konsekuensi dari nama-nama tersebut dan sifat-sifatnya. Insyaallah itu melembutkan kalbu, insyaallah. Ya, tentang Rabb kemarin pernah saya bahas di pagi hari tentang Rabb, bahwasanya Allah Ta'ala memelihara semesta ini. Dan kalau misalnya kita jabarkan konsekuensi dari isim atau nama Allah Ar-Rabb, itu tidak akan ada juntrungannya, tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena segala sesuatu ini tidak lepas dari rububiyahnya Allah, tidak lepas dari keesaan Allah dari segi penciptaan, pengaturan, kepemilikan, rezeki, dan seterusnya. Nggak ada yang lepas dari itu. Itu saya lihat kalau di belakang itu kayak ada kolam ikan misalnya. Itu ada kolam ikan, ada ikannya. Ada ikannya. Ikan itu nggak lepas dari rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sedalam apapun lautan, itu tidak luput dari penguasaan Allah Azza wa Jalla dan rezekinya. Mungkin di antara kita pernah mendengar namanya Mariana Trench. Mariana Trench, pernah dengar? Mariana Trench, Dek pernah dengar? Ibu-ibu, Mariana Trench, Bu? Nggak pernah? Taunya harga minyak goreng, ngapain Mariana Trench? Mariana Trench itu adalah Palung Mariana di daerah dekat Jepang sana. Disinyalir oleh para ilmuwan dan saintis bahwasanya Palung Mariana itu adalah palung itu kan dasar kedalaman air laut gitu. Itu adalah palung paling dalam sampai sekian puluh, entah lupa saya berapa kilometer. Ya berarti belasan kilometer gitu ya. Meter. Puluhan ribu kilometer. Dahsyat banget itu, yakin atau beneran? Nggak bohong kan? Ya alhamdulillah. Ya masya Allah berarti itu. Dalam banget itu. Beberapa ilmuwan mencoba untuk, dan itu kan pressure-nya ketika laut semakin dalam kan pressure atau tekanan semakin tinggi. Dan ternyata di Palung Mariana tersebut itu ada makhluk-makhluk yang sebagiannya serem sekali bentuknya gitu loh. Ya, pernah dengar atau pernah lihat mungkin di kartun-kartun, bukan SpongeBob. Ya, kita udah serius-serius rububiyah Allah langsung dibuyarkan sama Patrick sama Squidward. Ya udah kalau udah gitu. Ya. Kalau itu mah ya aduh. Masa sponge buat cucian ada di situ? Udah buyar udah ini kajian, udah sisi tanya jawab lah kalau gitu lah. Nah, itu kemudian itu ada ikan yang mungkin pernah kita lihat yang ada antenanya, kemudian ada kayak lampu di ujung antenanya, terus tajam-tajam. Itu ada di sekitar, di antara, itu salah satu, mungkin itu belum terlalu serem dibandingkan ada makhluk-makhluk ikan-ikan yang lebih serem mukanya daripada itu. Iya, saya nggak tahu seremnya itu karena stres di dalam atau gimana, nggak tahu. Tapi serem-serem memang beda-beda dengan ikan-ikan yang umum gitu ya, umumnya di lautan. Itu sedalam itu pun tidak luput dari penguasaan dan pengaturan Allah. Maka sebenarnya kalau kita menjabarkan konsekuensi dari rububiyah Allah, itu sama dengan kita mempelajari segala ilmu sains tanpa kecuali. Iya, dan itu tidak akan bisa kita jangkau seluruhnya. Karena ilmu pengetahuan untuk kebumian ini itu tidak akan ada habisnya. Walaupun terbatas pastinya karena hanya dunia gitu. Tapi tidak akan bisa ada habisnya. Ya. Ilmu biologi, ya. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nabi SAW bersabda, "Anta Rabbus samawati wal ard." Engkaulah pencipta, engkaulah Rabb atau Tuhan langit dan bumi. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Baik, kita menuju ke pertanyaan ke-8. Apa ini maksud dengan tauhid uluhiyah?
Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Taib, tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, seperti berdoa, menyembelih, dan lain-lain. Nah, ini juga pembahasan yang sangat panjang. Kalau misalnya kita pernah tahu kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Itu umumnya membahas tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dan ketahuilah penyakit banyak orang, baik di zaman dulu sampai sekarang, terutama di Indonesia, yaitu di masalah tauhid uluhiyah. Masalah meminta, mempersembahkan, berdoa, menyembelih kepada selain Allah. Iya. Waktu kami itu, saya, tim, dan juga beberapa jemaah ikhwan, kita mengadakan daurah di daerah Ciletuh. Mungkin ada yang tahu Ciletuh? Ciletuh itu Sukabumi, ya. Ciletuh. Ada Ujung Genteng, ada Ciletuh itu. Kita waktu itu di Ciletuh. Kita mengadakan daurah antar ikhwan gitu, antar kita-kita aja, internal sekitar 12 orang lah kalau salah. Di pantai ya. Itu pantai selatan masuknya itu. Dan yang kita bahas ketika itu, saya sudah izin sama Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Pernah dengar, Pak? Itu beliau di antara karyanya ada buku namanya Jihad Melawan Perdukunan. Maka kita adakan daurah kitab Jihad Melawan Perdukunan. Ya udah, kita khatamkan di sana. Nah, di antara ikhwan kita ada yang ke warung di tepi pantai, warung. Ke warung, nanya ke ibu pemilik warung, Bu, di sini kadang ada nggak Bu larung laut ya, daerah Ciletuh itu? Oh, ada larung laut, tapi di bulan apa gitu disebutnya, di bulan apa ada larung laut, Bu? Yang biasa kalau naruh kepala kebo di laut atau tumpeng-tumpeng itu, larung laut, ya. Ada di sini. Emang kalau di sini ini ya buat Nyi Roro Kidul ya gitu. Tanya teman saya, tanya ikhwan kita. Maka ibu itu menjawab, oh kalau di daerah sini persembahannya bukan buat Nyi Roro Kidul tapi buat Nyi Blorong. Ada lagi tuh Nyi Blorong. Ya. Gimana tuh? Nyi Blorong ada, Nyi Roro Kidul ada. Iya. Nah, sekarang ada dukun juga Roro diganti Rara sekarang dukunnya. Nah, Nyi Roro Kidul gitu. Rara. Iya. Iya, pawang hujan yang kehujanan kesian, Masya Allah itu siap. Iya. Itu ibaratnya tukang gali kubur yang terkubur gitu ya. Nah, itu masyarakat pantai di terutama selatan, itu kepercayaan masih banyak kayak gitu. Dan masih pekat gitu loh. Perdukunan juga masih pekat di daerah seperti itu. Makanya daerah seperti Pelabuhan Ratu ya. Itu di bagian-bagian yang bebukitannya atau bagian-bagian yang banyak karangnya dan masih banyak bebas alamnya gitu tanpa dikunjungi banyak orang. Itu juga kadang dipakai tempat bertapa. Untuk pendekar-pendekar di situ banyak. Malam-malam sendirian bertapa di tengah-tengah pepohonan atau apa gitu. Untuk mencari kesaktian. Ya, jadi mintanya di daerah situ. Dan dukun-dukun pun walaupun bukan di selatan, walaupun dukun itu di Jakarta atau mungkin di utara, tapi kadang menghambakan diri kepada yang di daerah selatan. Sebagian dukun yang menuhankan Cikidul itu ya di selatan. Walaupun dukun itu di Bandung lah misalnya, anggap di Bandung. Ya. Itu kadang namanya dukun itu punya ruangan khusus. Yang kemudian akan ada lukisan dari si Cikidul itu. Pakai kemben hijau ya, selendang apa gitu, sama kereta kudanya. Ada lipstiknya, nggak tahu kosmetik dari mana coba. Ya kan? Ada tiaranya apa namanya? Mahkotanya, Allah musta'an, itu gimana caranya gitu loh. Iya, kita aja bawa topi aja kok berenang di laut aja langsung lepas topi kita, dia bisa-bisanya gitu loh. Keluar dari laut udah aksesorisnya lengkap, kering lagi pakai dryer yang cepat ya mungkin. Nah, itu penyembahan terhadap Nyi Roro Kidul itu
menjadi budaya sebagian dari kalangan, terutama dukun. Ini betul-betul mengkhianati prinsip tauhid uluhiyah dan mengkhianati la ilaha illallah. Bahkan ada di antara dukun ya, mat sekalian, yang kadang-kadang berkedok ustadz atau kiai. Ia menampakkan zuhud, menampakkan kesederhanaan, menampakkan mata sayu seolah-olah dia itu tidak ingin dunia, ingin ke akhirat. Dan kemudian buka praktik perdukunan dengan talbis dan penipuan bahwa ini semua karamah. Siapa yang mau ini nanti datang, ayo datang. Dan di antara maharnya untuk mendapatkan kesaktian atau yang diinginkan, maharnya adalah wakaf Al-Quran. Hati-hati dengan persyaratan-persyaratan dukun berkedok ustadz yang memaharkan maharnya wakaf Al-Quran aja deh. Itu orang akan terperdaya, tertipu. Dan ternyata ada kebongkar seorang dukun atau mantan dukun menceritakan tentang dirinya dahulu. Dahulu dia mempersyaratkan orang yang datang kepada dirinya harus wakaf Al-Quran. Sehingga orang itu, ini bener nih kayak ini, yang ini nih. Karena kita disuruh wakaf Al-Quran. Dan wakafnya itu nanti katanya ke fakir miskin, orang-orang mana, pesantren mana. Dan diserahkan ke dukun, harus diserahkan ke dukun itu Qurannya. Ternyata diceritakan ya, pada hakikatnya itu semua bohong. Enggak, ini bukan wakaf. Al-Quran ini ditujukan untuk penipuan semata. Dah kemudian Al-Quran untuk memperdaya konsumen aja. Dia maharnya Al-Quran, ntar disimpan sama dia. Apa yang dilakukan di laboratorium perdukunannya? Yang dia lakukan adalah mengencingi dan mentinjai Al-Quran yang diniatkan wakaf tersebut oleh konsumen. Itu yang terjadi itu. Itu yang terjadi di perdukunan. Ya. Ini muskilah dan masalah besar di tanah air ini. Tauhid uluhiyah masih banyak dicederai. Dari skala yang betul-betul jelas syirik besar, yang betul-betul jelas di luar logika, sampai skala yang syubhat dan menipu banyak manusia. Ya. Allah Ta'ala menyembelih, soal menyembelih juga tuh, menyembelih untuk kuburan fulan. Ya, menyembelih untuk kuburan fulan. Ini juga bisa terjadi. Ya. Termasuk menyembelih untuk keselamatan perusahaan atau bangunan perusahaan, tumbal. Baik tumbal orang atau tumbal sapi terserah, atau tumbal pekerja. Itu memang kerap terjadi di Indonesia itu. Atau menyembelih karena request dari penunggu pohon yang besar. Itu terjadi banyak ketika perusahaan buka ladang di hutan, buka usaha di hutan misalnya, pohonnya besar sekali. Pakai razor ya? Bukan razor. Apa namanya? Swing, Chainsaw. Gergaji mesin. Gak mempan itu pohon itu. Gak mempan itu pohon. Gak mempan chainsaw-nya. Diulang lagi gak bisa. Sampai akhirnya ada yang kesurupan. Kan biasa kayak gitu tuh. Begitu. Setan tuh kayak gitu ya. Kayak gitu biar serem gitu. Gak ada B gitu. Terus selalu A, ya kan? Iya. Dan kalau setannya Sunda mesti pakai aing. Enggak pakai abdi gitu. Apa aing. Aing mau. Ya mesti aing mau gitu kan? Iya. Mana Persib gitu, gituin aja. Aing mau. Terus ngancem-ngancem. Enggak bakalan selamat di sini. Harus ada syaratnya gitu. Dan syaratnya kadang kepala kebo lah, kadang kepala tumbal manusia lah, dan seterusnya. Biasanya kepala kebo cari yang hitam. Mesti cari yang hitam gitu. Pokoknya harus hitam warnanya, nggak boleh ada coklat-coklatnya. Itu terjadi di beberapa perusahaan, itu terjadi. Ini cerita yang memang bukan, ya ini khurafat dari segi permintaan ini sehingga bisa dikabulkan, itu khurafat semua. Tetapi kejadian ini nyata gitu loh. Secara terjadinya terjadi.
kesurupannya, permintaannya mereka, dan udah gitu kadang pemilik perusahaan nggak mau repot lah, udah cari. Akhirnya pegawainya nyariin kebo yang diinginkan. Biasanya kebo hitam. Ya, ternyata ada kisah pegawainya nyari kebo, udah capek nyari kebo, kan cari kebo hitam murni 100% kan susah di desa-desa. Dapatlah kebo gelap tapi hitam, tapi ada sedikit coklat-coklatnya. Ya udah disembelih, kemudian sisanya dibagi-bagiin. Nah, untuk warga desa. Apa hukumnya memakan daging kebo tersebut? Halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Karena disembelihnya untuk jin. Dengan niatan seperti itu. Kebo hitam. Kemudian ada ditanamlah pala kebo itu di area pohon, dekat pohon itu. Dan ajaibnya, setelah itu di chainsaw lagi, digergaji mesin, lancar. Sampai pegawai bilang, dari dulu kayak gini, baru sekarang. Ini tipu daya setan gitu loh. Sehingga mereka, oh ternyata emang ada syaratnya, bener. Akhirnya percaya. Kan bahlulnya banyak orang kayak gitu tuh. Coba kalau misalnya memang gak mempan, ruqyah itu pohon. Bawa para hafiz dari satu pesantren, bawa semua. Ayo kita bacain dah Al-Quran. 30 juz, khatam tuh. Yakin saya, setannya juga, jangankan satu pohon yang disetan di situ, satu hutan juga pergi itu insyaallah. Saya ada juga jemaah, ada seorang dari Boyolali ketika itu, tahun 2016. Nama beliau Pardi ya. Pardi. Itu orangnya tadi biasa, bagus, enak, gemuk gitu ya. Qadarullah, kemudian suatu ketika saudara telepon, ternyata Pak Pardi ini jadi tumbal. Tetangganya yang tumbal. Tapi susah ini kalau kita mau nuduh tetangganya langsung, nggak masuk ke dalam ranah hukum gitu loh masalahnya, karena nggak ada bukti. Tetapi kerasa ini dia yang numbal, yang dijadikan tumbal. Makanya yang dulunya gemuk jadi kurus kering dan nggak bisa bergerak. Kemudian saya ruqyah lewat handphone, saya telepon dan saya suruh perdengarkan ruqyah saya. Alhamdulillah setelah itu normal ya. Tapi kemudian gitu lagi, berbalik lagi, karena memang namanya tumbal kan sudah forever ya, sampai mati gitu. Terus diusahakan nggak bisa, sembuhnya sementara doang. Akhirnya saya juga capek kan. Nah suatu ketika akhirnya saudara-saudaranya mengundang beberapa hafiz Al-Quran dari pesantren. Ayo Daud, beberapa hafiz Al-Quran, dibacain lah itu rame-rame, mati. Pak Pardinya mati. Ya mungkin karena setannya udah mati ya keikut juga, mungkin Pak Pardinya nggak tahu dah, pokoknya mati. Itu terjadi itu. Pas saya tanya, ketika mengabarkan kemudian orangnya, qadarullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Pardi telah mati dan seterusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahun 2016 kesian. Iya. Artinya jemaah sekalian rahimakumullah, di sini jin atau syaitan itu berusaha bagaimana caranya si kita supaya berbuat syirik dalam uluhiyah. Bertawakal kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Itu yang diinginkan oleh mereka. Maka hati-hatilah dalam masalah ini. Kata Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah, la ilaha illahuwa ar-Rahmanur Rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, Esa. Tiada yang berhak disembah melainkan Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla, dan juga sabda Nabi SAW, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ini sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Maka hendaklah hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Baik, dalam riwayat Bukhari dikatakan sama seperti itu. Hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Taib, untuk asma sifat mungkin kita lanjut pada waktu berikutnya. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang bertanya? Tidak ada, ya udah kita tutup. Wassallallahu ala. Bisa penjelasan atas Baik, apakah ada pertanyaan?
Kalau enggak saya nanya duluan deh. Baru mau saya tutup ini kajian. Subhanakallahumma. Ya, fadhal. Ustaz, pertanyaannya begini, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi di sebagian kalangan Islam masih ada yang berpendapat kalau mau berdoa kepada Allah itu kita melalui perantara, dalam artian perantara misalnya kita melalui ya dalam tanda kutip mbah A gitu, atau kiai A ya, atau kita berziarah ke kubur ulama A, karena melalui beliau-beliau ini dianggap analoginya tuh kayak ke dokter spesialis gitu. Ya. Nah, itu bagaimana kita menyikapi hal itu dan bagaimana kita menghilangkan pemikiran itu dalam diri kita. Oke. Terima kasih Pak Moderator atas pertanyaannya. Ya. Jadi bagaimana menyikapi pemahaman bahwa kalau minta sama Allah itu butuh wasilah, perantara atau wasithah, perantara. Ya, mungkin ibaratnya kalau kita itu mau minta sama presiden, nggak bisa langsung ke presiden, tapi lewat ajudannya, lewat anak buahnya, lewat bawahannya gitu kan, nggak bisa langsung gitu loh. Karena saking agungnya presiden itu. Sebagian orang tuh menganalogikan Allah itu dengan hal-hal duniawi seperti ini gitu loh. Sayang banget. Kesian orang-orang seperti ini. Padahal Allah itu nyuruh langsung. Ya, ud'uuni astajib lakum. Mintalah padaku, maka aku akan perkenankan doa kalian. Kata Allah juga, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab doa pendoa jika dia berdoa langsung kepadaku. Juga kata Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian mintalah sama Allah. Jika kalian minta tolong sama Allah. Juga Nabi SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah langsung sama Allah dan kalian dalam keadaan yakin dijawabnya doa. Nah, orang-orang seperti ini itu nggak yakin doanya itu dijawab kalau langsung ke Allah, harus pakai perantara. Ini semua bisikan syaitan. Oke, memang ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang muharram, ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang diharamkan. Tawassul yang disyariatkan itu yang sesuai dengan dalil. Contohnya pertama, tawassul dengan amalan soleh, yaitu dia minta langsung ke Allah, tapi dengan adanya perantara penguat, yaitu menyebutkan amalan soleh yang dia lakukan. Itu boleh, sebagaimana kisah 3 orang yang terpenjara dalam gua. Yang kedua, tawassul yang masyru' yang disyariatkan adalah, yaitu meminta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Itu boleh. Tapi kalau dijadikan kebiasaan itu makruh. Meminta didoakan sama orang soleh yang masih hidup. Ya. Misalnya antum melihat kameramen ana soleh tuh, beliau soleh tuh, insyaallah soleh. Iya, masya Allah soleh. Antum melihat kesolehan terpancar pada wajahnya, ya masya Allah. Iya, ini khurafat, memang khurafat ini, tapi nggak apa-apa. Beliau masya Allah solehnya. Sampai ustadznya kalah solehnya itu. Iya, masya Allah. Kemudian akhi, anda melihat antum itu soleh. Ya masya Allah. Tolong doakan anak akhi supaya gini, apa minta. Taib. Kemudian ya didoakan sama orang soleh itu bukan apa-apa. Sebagaimana sebagian sahabat minta didoakan oleh Rasulullah SAW, itu nggak apa-apa. Tapi orang tersebut pertama harus orang yang antum lihat dia soleh gitu loh. Ya, bukan sembarang orang. Iya, kita itu biasanya sembarang orang. Soleh nggak soleh, doakan ya bun, doakan ya bu, minta didoain. Jangan minta didoain sama orang-orang sembarangan. Ya, ketemu reunian atau bagi rapot anak. Ini aku lagi hamil tua nih, doakan ya bun supaya ini. Ya memang boleh sih, boleh minta didoain. Hanya saja hal tersebut bisa membebani dia.
Doakan ya bun, doakan ya, doakan ya, doakan ya. Orang terbebani dengan permintaan seperti itu, apalagi orang itu nggak soleh. Dalam hatinya, lu ngapa sih minta doa sama gua? Gua aja belum tentu dijawab doanya. Apa doa buat orang lagi dan nggak usah kebiasaan gitu ya. Kadang-kadang kita kebiasaan tuh untuk mendapatkan dukungan atau motivasi, doain anaknya. Terus orangnya bilang iya, nggak dia doain, kan bohong dia jadinya kan. Jadi ya kayak itu banyak terjadi di kita. Jangan biasain kayak gitu. Ya, kecuali mungkin sama orang soleh yang bisa jaga amanah untuk mendoakan dan mungkin doanya lebih baik mungkin boleh, tapi dengan syarat dia masih hidup. Satu, dia itu tampak soleh di mata Anda walaupun Allah lebih tahu tentang dirinya. Satu itu. Dua, dia masih hidup. Dan ketiga, permintaan Anda untuk didoakan itu diketahui oleh dia. Itu 3 syarat. Ya. Nanti kalau antum misalnya mau minta didoain sama kameraman ana, 3 syarat itu. Kelihatan soleh enggak dia? Ayo coba, kelihatan soleh enggak dia? Hah? Kelihatan soleh? Insyaallah. Kadzabta. Yakin antum? Misalnya kelihatan soleh, Masya Allah soleh. Kemudian masih hidup, mumpung masih hidup nih, mumpung masih hidup, nanti minta ya. Dan yang ketiga, dia tahu permintaan antum untuk didoakan. Artinya yang ketiga ini begini, kalau kameraman anak udah pulang, antum gak ada nomor WhatsApp-nya, gak ada nomor HP-nya, antum dalam batin atau telepati gitu, ya wahai orang soleh tadi kameranya Ustadz Hafsan, tolong dong doain saya. Ini kan gimana ini? Ini malah seperti menuju kesyirikan gitu, paham gak? Karena semanzirah dengan yang gaib. Karena tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, tidak ada koneksi, tidak ada keberlangsungan ngomong, gak ada. Paham gak di sini? Yang ketiga ini nih, ini kadang-kadang rekan-rekan kita yang sufi itu melakukannya kepada wali-wali yang dianggap wali, yang masih hidup. Saya waktu di Kalimantan dulu tahun 2005, 2006 itu di pesantren yang seluruh pegawainya, ustadz, pengurusnya itu sufi semua, tarekat semua. Sufi tarekat. Yang mana mereka itu kadang-kadang riyadhah lagi. Riyadhah, puasa muti, atau mereka melakukan astagfirullah, lupa namanya istilah mereka itu. Pokoknya menyendiri, tafakur gitu lah, menyendiri di saung yang dibangun di tengah-tengah hutan pakis. Atau kadang ada yang menyendiri di loteng masjid. Ada yang menyendiri di atas genteng masjid malam-malam. Ada suatu ketika malam hari, gelap malam hari udah larut malam. Kan ada parit ya di sana, parit kalau bahasa Melayu pakai parit baca parit gitu. Nah itu kan anak lagi nyetrum-nyetrumin ikan atau belut gitu kan di situ. Sendirian malam-malam tuh. Anak bawa alatnya dan nyetrum-nyetrum ini. Tengah malam gelap itu. Di belakang ada pohon. Tiba-tiba ada yang manggil. Ustaz. Kaget anak. Siapa ini? Ternyata Bang Karso. Ya, Bang Karso ini rekan anak, dia guru matematika. Bang Karso lagi ngapain di sini? Lagi apa namanya tadi istilahnya lupa. Pokoknya tafakur gitu. Lagi apa sih nama, astagfirullah, lupa. Lagi apa ya? Semedi apa namanya? Diam di tempat sepi, gelap, di bawah pohon. Tafakur, apa namanya? Semacam tirakat gitu, pokoknya gitulah pokoknya namanya. Lupa namanya, astagfirullah. Nah, tafakur, masya Allah. Tempat gelap kayak gini bang, gitu kata anak. Ajaibnya mereka itu tafakur sambil rokok ngelinting sama kopi. Ini bukan tafakur ini. Iya, ini tafakur model apa gitu. Ada. Nah, mereka di antara khurafatnya. Nah, ini yang syarat ketiga tadi kalau misalnya mau doa minta sama orang soleh. Ada Pak Budi namanya. Beliau Pak Budi ini orang Madura katanya. Tapi versi yang memang masih memegang sufi tarekat. Maka beliau bilang, saya dulu waktu sama Pak Fulan itu gurunya yang sufi banget gitu. Waktu masih hidup itu, saya waktu itu sampai butuh sesuatu gitu. Tiba-tiba saya bilang,
Nama bapaknya Maksum namanya. Nama gurunya Maksum, Pak Maksum. Pak Maksum, tolongin saya, Pak Maksum, tolongin saya. Padahal Pak Maksum itu jauh berkilo-kilo di sana. Pak Maksum, tolongin saya, Pak Maksum. Ini kata Pak Budi, cerita ke Ana langsung, cerita ke Ana. Dalam keadaan sadar. Itu waktu saya lagi sulitan, tiba-tiba saya, Pak Maksum, tolongin saya, Pak Maksum. Tiba-tiba Pak Maksum terbang datengin saya. Wallahi itu cerita ke Ana kayak gitu. Terbang datengin saya. Ada apa Budi? Gimana ya? Percaya nggak Pak? Hah? Percaya? Lagi di pantai antum? Itu gimana? Ana mau ketawa tapi dia orang pemarah gitu kan. Ana mau diem tapi harusnya ketawa, ini lucu soalnya. Gimana ya? Kok datang gitu? Doraemon aja butuh waktu datang. Ini anaknya siapa sih? Iya. Tapi ngerti ceritanya nggak? Dari Jepang ya dia. Oh, anak sepupu dari Cina. Dari Cina kamu? Oh enggak lah. Iya, Masya Allah. Jadi mereka itu apa? Mereka anak bapak ini. Oh maaf, wah ada bapaknya. Ini anak bapak semua? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, itu sampai syarat yang ketiga itu harus ada interaksi. Itu tahu bahwasanya antum minta didoakan olehnya. Jadi kalau misalnya gaib kayak gitu, kemudian minta ya, wahai Pak Maksum, saya minta itu, ini udah syirik besar. Ya, bahaya ya, bahaya. Itu syaratnya. Nah, kalau yang seperti langsung minta didoakan oleh Rasul itu nggak apa-apa. Tapi sekarang kan mindset banyak orang, kalau misalnya kita minta langsung sama Allah, harus pakai perantara yang gaib selain Allah, maka ini syirik besar. Ya, seperti ke kuburan. Ketahuilah bahwasanya kenapa orang banyak minta sama mayit, itu berawal dari mindset yang pertama, step syaitan yang pertama. Stepnya syaitan yang pertama itu adalah dalam masalah ghulu terhadap wali atau orang saleh. Itu dulu. Berlebihan terhadap orang saleh. Itu dulu. Itu mindset yang paling pertama itu. Ya. Nah, dilanjutkan oleh syaitan kalau sudah sampai tahap ghulu, berlebihan porsinya terhadap pengagungan terhadap orang saleh, akan ada langkah kedua, yaitu menjadikan kuburannya sebagai tempat yang lebih afdol untuk berdoa, lebih mujarab, ya, dibandingkan tempat lain. Jadi kuburan itu dijadikan tempat doa. Memang ada doa doa untuk ahli kubur. Kita disarankan doa ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlan diyar, doakan kaum muslimin. Kita boleh minta doa kepada Allah Ta'ala untuk kemaslahatan ahli kubur ini, boleh. Tapi kan mereka kan bukan kayak gitu. Mereka mintanya sama ahli kubur. Tapi sebenarnya berawal dari gini. Syaitan step kedua ini berlebihan terhadap orang yang dikubur, wali-wali kubur. Kalau doa di sini lebih mujarab. Ditambah lagi syubhatnya kalau kuburan tersebut di dalam masjid. Dan udah gitu ajaibnya di depan ada biaya masuknya. Bukan parkir loh. Ada biaya masuknya, ada. Iya ada. Di Banten, di mana. Berapa waktu lalu saya biasa isi kajian juga waktu itu di sebelum pandemi di Metro TV, dan khutbah Jumat juga di masjid Surya Paloh itu. Nah, ada DKM-nya teman kita lah, ikhwan kita ngobrol. Jadi ketika itu rekan-rekan Metro TV lagi ngeliput daerah wisata religius yang seperti itu gitu. Terus ke masjidnya, di masjidnya ada kuburan. Masuk masjid itu dipungut biaya. Teman saya nggak mau, teman kita nggak mau, ini kan masjid rumah Allah, masa dikasih. Akhirnya berantem itu sama apa namanya, yang mengungut biaya itu. Ya, ada polisi juga akhirnya datang, dan polisi ngeliat, wah ada tulisan Metro TV, wah ini orang media nih, bahaya nih kalau misalnya di keliput, bahaya nih. Akhirnya damai. Coba kalau misalnya antum bukan orang media, coba misalnya antum kameraman anak ke situ, dibejak-bejak mungkin antum nggak bayar di situ. Tuh lihat seperti itu. Tapi kenapa masih banyak orang yang pengen tetap masuk ke situ? Karena apa? Kenapa kayak gitu? Karena diiming-imingi kalau doa di tempat itu lebih apa? Mujarab. Maka nggak apa-apa lah, saya bayar lah. Yang penting doa ke sana. Gitu. Bahkan lebih khusyuk. Dari situ dulu.
Lama-lama syaitan membisikkan, tadinya mintanya ke Allah di depan kuburan. Maka mulailah kemudian lama-lama memintanya kepada mayit. Atau minimal diawali dengan apa? Ketergantungan hati untuk kuburan. Ketergantungan hati untuk kuburan. Ke mayit ini, ke mayit. Lama-lama akhirnya minta ke mayit. Dan itulah langkah-langkahnya seperti itu. Jadi dari awal itu harus dicegah celahnya itu. Bahkan pencegahan celah kesyirikan itu dari masalah hulu berlebihan, itu bahkan dari masalah sampai antum ngebungkuk aja jangan. Karena dilarang dalam Islam membungkuk sampai posisi ruku. Itu nggak boleh. Kalau gini doang sih nggak apa-apa mungkin insyaallah. Tapi kalau sampai bungkuk kayak gini nggak boleh. Karena itu nanti akan hulu. Coba air minum bekas ustadz, bekas kiai itu. Iya. Bahkan beberapa dari mereka cium tangan bolak-balik gitu. Cium tangan bolak-balik. Padahal bekas dicium banyak orang itu. Iya. Coronanya banyak ya. Dari Delta, Omicron. Yang kasihan dia yang kena lah, walinya lah kena lah. Nah, kemudian ada yang di botol aqua berebutan minta diludahin. Masya Allah. Alhamdulillah saya nggak pernah digituin. Iya. Dan itu senang pula digituin tuh. Merasa diagungkan. Ini celah-celah hulu seperti ini, ya. Dalam Islam nggak boleh. Ya, jadi menyikapinya adalah kita itu berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak kita, hormat pada orang tua, tapi tidak sampai hormat pada guru tapi tidak sampai taraf hulu. Gitu. Iya. Taib, ada pertanyaan lagi? Ya. Masih ada banyak pertanyaan masih itu. Lewat online pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lewat online pertanyaan? Apa? Online pertanyaannya? Iya dari Zoom. Oh dari Zoom. Dari Zoom. Bagaimana menyikapi cerita tentang perusahaan yang mempersembahkan tumbal walaupun dia sudah bertauhid, dan gimana solusi? Bagaimana apa? Bagaimana menyikapi cerita tentang perusahaan yang mempersembahkan tumbal walaupun dia sudah bertauhid, dan gimana solusi dari kebiasaan tersebut? Anda nggak ngerti maksudnya memelihara? Jadi ada perusahaan. Apa namanya perusahaan? Kayak cerita tadi Ustaz tuh. Iya, tumbal. Pohon tadi. Iya. Akhirnya karena dia begitu cepat, yaudah tumbalnya oke aja lah. Iya, terus sebenarnya ada apa kok? Pro kontra. Dia bertauhid, tapi tetap menjalani itu biar cepat lah. Gitu. Nah itu bagaimana menyikapi? Yang menyikapi ini siapa nih? Yang disuruh atau? Yang disuruh. Yang nggak boleh mau. Kalau dia punya ilmunya ini syirik nggak boleh mau. Ini syirik besar. Dia mengantarkan, bahkan dia menjadi fasilitator. Gimana? Jangan, maka haram dan dikhawatirkan dia juga terhukumi melakukan syirik besar. Maka menyikapinya menolak. Dia ancam resign khalas. Tapi kalau kena charge, nah itu dia yang bingung ya kalau kena charge. Antum aja yang bayarin. Iya. Jadi harus menolak, nggak boleh. Ini demi keselamatan akhiratnya. Jangan sampai lepas dia lagi melakukan pengantaran itu, kemudian dia mati. Nauzubillah, mati dalam keadaan syirik besar. Iya. Soal pinter ini, masya Allah. Hah? Termasuk fasilitator dan yang termasuk pelaku. Ya begitu, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya, bagaimana hukumnya jika mahar untuk pernikahan itu berbentuk Al-Quran dan seperangkat alat sholat? Mungkin ini kayaknya kaitannya yang tadi, yang apa namanya, mahar dukun pakai Quran itu. Mahar dukun sama mahar apa nih? Mahar buat dukun apa mahar buat nikah? Pernikahan. Ya beda tuh mahar nikah. Mahar nikah ada syariatnya, memang itu namanya sodak, namanya itu wajib. Mahar nikah itu wajib. Cuman bukan rukun akad ya. Jadi mahar nikah itu nggak harus ada di meja akad, nggak harus ada. Jadi walaupun mahar di Quran nggak ada masalah. Nggak masalah. Quran dan seperangkat alat sholat nggak masalah ya. Ya itu kan biasanya orang Indonesia kayak gitu kan. Iya. Quran dan seperangkat alat sholat, sajadah, gitu kan ya. Iya.
Iya, semua kena sajadah, parfum. Cuma nggak tahu belinya dari anak atau nggak tahu. Nah, jadi nggak masalah. Kecuali kalau memaharkan dukun, baru ya masalah, nggak boleh. Iya. Yang tidak benar itu memahar. Kupinang kau dengan Bismillah. Bismillah enak aja bukan. Kupinang kau dengan membaca surat Ar-Rahman misalnya. Ini nggak benar. Kenapa? Yang namanya mahar itu kan iwad namanya. Mahar itu adalah suatu hal yang sifatnya material dan valuable, bernilai, yang mana itu sebagai penghargaan untuk perempuan. Ya. Apakah mahar itu ketika disebut valuable, apakah harus berupa materi padat atau bisa maknawi? Bisa maknawi. Kalau materi padat misalnya saya dengan mahar seperangkat alat sholat, itu jelas ya, padat ya, konkret ya. Biasa juga mahar itu dengan maknawi, sesuatu yang maknawi yang berupa jasa atau perbuatan yang memang valuable, bisa disewakan. Contoh, saya nikahkan kamu dengan anak saya, siapa nama anaknya? Juminten misalnya, dengan mahar pembacaan surat Ar-Rahman. Saya terima nikahnya dengan Juminten dengan mahar yang disebutkan. Taib, nikahnya sah atau tidak? Nikahnya sah atau tidak? Wah, sah kata dia, Masya Allah. Fatwa bocil. Berapa usia kamu? Dek? 9 tahun. Siapa namanya? Mau 10. Siapa namanya? Apa? Opik. Lutfi. Kata Dek Lutfi, sah nikahnya. Ya, sah. Benar nggak sah? Salah, bapaknya menyalahi. Tidak sah. Tidak sah apa? Salah. Berarti tidak sah. Tidak sah. Oke. Yang benar adalah anaknya, Pak. Yang benar anaknya. Nikahnya sah, Pak. Loh, ini malah anak yang benar, gimana bapaknya? Yang benar nikahnya sah, tetapi maharnya tidak benar. Iya. Harus disebut lagi mahar lainnya. Karena pembacaan Al-Quran itu bukan sesuatu yang bisa dinilai. Nggak boleh orang menyewa untuk baca Al-Quran. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau ngajarkan Al-Quran, boleh. Bisa paham sih. Begini misalnya. Kan biasanya rumah-rumah mau dijual tuh, dibacain Al-Quran gitu kan. Dibaca. Nanti kami berikan insya Allah tiap pembaca 100.000. Tolong bacain rumah saya, ruqyah rumah saya, nanti saya kasih 100.000. Boleh nggak akad seperti itu? Tidak boleh, karena bacaan Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan begitu saja. Iya, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Makanya sebagian ulama mempermasalahkan rekaman-rekaman yang diperjualbelikan dari Al-Quran. Ya. Karena itu tidak bisa divaluekan dengan nilai rupiah. Tapi kalau ngajarin, bisa. Baik mengajarkan bacaan atau mengajarkan tafsir, itu bisa. Saya nikahkan putri saya Juminten dengan kamu dengan mahar pengajaran tafsir juz amma lengkap. Boleh nggak ini? Boleh. Itu ya. Begitu. Kalau maharnya berupa Al-Quran sah atau tidak? Sah, karena menurut sebagian ulama menjual belikan Al-Quran boleh, karena sebenarnya dijual bukan ayat Allahnya, melainkan karena jasanya membuat Al-Quran, pencetakannya. Oke? Itu pertanyaannya, jawabannya itu. Fadhal. Nah, Ustaz bisa khairan. Wah ya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Saat dapat mimpi orang tua yang sudah meninggal, ada yang bilang kalau orang tuanya minta didoakan. Jadi jika kita percaya jadi syirik atau tidak? Kalau misalnya minta didoakannya global, tolong doain bapak, doain ibu gitu, nggak masalah, doain lah habis itu. Baik di mimpi itu doain atau ketika bangun kita doakan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya minta didoakan dengan lafal spesifik, maka hati-hati di sini, hati-hati.
Ya, karena dikhawatirkan ini adalah talbis syaitan, tipuan syaitan, pura-pura jadi bokap nyokap, kemudian membuat lafal-lafal baru dari syariat, dari doa. Takutnya nanti kita jadi kepercayaan bahwa saya untuk doa kepada orang tua harus kayak gini lafalnya, enggak. Jadi kalau orang tuanya minta global, tolong doain bapak, doain ibu, nggak apa-apa, kita doakan. Baik ketika mimpi ataupun sudah bangun. Apakah doa ketika memimpi itu juga didengar oleh Allah? Iya, iya. Karena mimpi itu sebenarnya ada kehidupan di situ. Yaitu kehidupan di alam apa? Di alam ruh. Di alam ruh. Seperti itu. Maka seseorang ketika bermimpi dia melawan setan, kemudian dia baca Al-Quran dengan melawan setan dengan itu, dia dapat pahala dengan itu. Dapat pahala. Walaupun dia dalam keadaan tidur, tapi dia dapat pahala di bagian, yaitu kesadarannya di alam ruh, yaqdhahnya yang memang di alam ruh, ya di alam ruh. Begitu. Ya. Khalas. Ya. Maksudnya khalas, tadi pertanyaan udah selesai, saya jawab. Terserah mau jawab pertanyaan lagi, silahkan. Pertanyaan terakhir yang masuk di kolom chat Zoom. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan membangun masjid di antara kuburan? Apakah termasuk dulu dikarenakan masjid yang akan dibangun karena anaknya pejabat dikuburkan di sana? Aduh, please deh. Apa sih keutamaannya pejabat yang wafat? Apa keutamaannya? Apakah pejabat itu akan memberikan kita syafaat gitu? Hulu ini jelas. Kalau memang dimaksudkan membangun masjid dan di tengah-tengah kuburan dan dianggap itu sebagai bagian dari masjid, maka ini tidak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat di sana. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ya. Tapi kalau misalnya ekspansi perluasan masjid dan tidak sengaja tidak memaksudkan memang kuburan itu diinkludkan ke dalam masjid, tapi memang udah nggak ada lagi space untuk memperluas, melainkan harus ke area kuburan itu, maka boleh selama kuburan itu dieksklusifkan, tidak dimasukkan ke dalam area masjid seperti Masjid Nabawi. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang disebutkan tadi saya pikir itu karena hulu ya. Atau gimana? Bener gak? Ya, apakah itu termasuk dulu atau kalau memang dianggap ini anak pejabat atau pahlawan kemerdekaan, kemudian enggak. anak pejabat? Enggak boleh ini hulu, enggak. Apalagi cuma anak pejabat. Udah pejabat, emang apa gunanya coba? Kan pejabatan dunia, hisabnya berat di akhirat. Udah gitu anaknya doang lagi, bukan pejabatnya. Jadi kalau jadi pejabat itu justru bukan membanggakan diri. Karena hisabnya berat. Jabat, tanggung jawabnya berat. Lebih berat daripada orang biasa. Ya, jadi nggak ada kebanggaan sama sekali menjadi pejabat atau menjadi anak pejabat, nggak ada kebanggaan sama sekali, bahkan harus takut sama Allah. Dulu Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, mereka nggak mencari jabatan. Malah Umar bin Abdul Aziz dulunya kaya, setelah menjabat malah itu pakaiannya sederhana karena untuk berkhidmat kepada umat, nggak seperti sekarang. Ya nggak seperti sekarang, malah makin apa? Memperkaya diri, nggak tahu dari mana uangnya. Maka semua tanggung jawabnya berat itu. Ya itu nggak ada, itu gulu, bahkan tidak pada tempatnya sama sekali. Iya, silakan Fadl. Alhamdulillah, kalau pertanyaan yang masuk sudah habis. Alhamdulillah, itu kertas sudah selesai, kan? Sudah Selesai. Kelas, nggak ada yang mau bertanya lagi, insyaallah ya. Ya, ayo. Oh nggak boleh Bu, itu nggak boleh, nggak benar itu kayak gitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya punya anak yatim piatu, gimana? Ibu masih hidup? Enggak, sebentar. Ibu ini punya anak yatim piatu, Ibu? Itu anak Ibu? Anak adik. Oh, iya, baik. Bapak ibunya sudah meninggal, saya titipin ke kakak. Kakak saya juga udah meninggal. Nah, Masya di Allah. rumah sendiri. Nah, dia kan kerja Ustaz. Dia ini siapa, Bu? Anak saya. Anak adik saya. Ah, yang tadinya yatim piatu. Iya. Sekarang bukan yatim, berarti udah gede dong, Bu? Udah di rumah sendiri. Nah, Ya. dia tuh kayak gangguan mental gitu Ustaz. Jadi kalau di kerjaan dia tuh merasa teman-temannya itu jolimin dia, kata nyangka dia kayak gitu. Nah, bagaimana sikap saya untuk
supaya anak ini sadar atau bagaimana ya, baik dengan Perempuan ya, Bu, ya? gitu, ya. Perempuan. Laki, sedangkan posisi saya kan jauh, Ustaz. Saya di Jakarta, anak saya di Jawa. Saya nggak tahu persis keadaannya, jadi mau bicara apa ya? Gangguan mental, Bu, ya? Iya, kayak jadi Sejak kapan, Bu? dia tuh ngadu sama saya. Ah. Saya tuh kok dijahatin sama teman, saya kok disantet sama teman gitu. Kata saya, kok kamu bilang kayak gitu, Len. Nah, saya lihat dia tuh karena di rumah sendiri, dia tuh kebanyakan bengong selama ini kan. Udah berapa usia, Bu? Udah 26, Ustaz. Oh, itu waktu nikah, insya Allah sembuh itu. Iya, nikah. Tapi sama ceweknya justru dia nuduh ceweknya itu dia disantet sama ceweknya supaya dia benci sama ceweknya gitu, Ustaz. Ngapain pakai cewek? Berarti pacaran sama ceweknya. Iya, jadi dia tuh senang Disantet, di pelet, Bu? Enggak. supaya dia benci sama ceweknya itu, Ustaz. Yang gangguin, yang nyantet siapa? Apa yang? Ya ceweknya, dia yang bilang sendiri. Maksudnya dia tuh nuduh ceweknya sendiri malahan. Nuduh ceweknya menyantet dirinya supaya benci sama ceweknya itu. Iya. Kok gitu ya? Maaf sih. Kenapa nggak putus aja? Posisi saya kan jauh di Jakarta, dia di Jawa. Bagaimana saya nanganinnya gitu, Ustaz? Seperti emang pertama faktor ibadahnya kurang mungkin, Bu. Memang selama ini saya lihat juga kurang, Ustaz, bukan kurang lagi, nggak pernah untuk ibadah tuh nggak Iya. pernah sama orang tua kan tinggal dari kecil saya dididik Ya, itu. kakak, bukannya dididik untuk ibadah, enggak, jadi dimanjakan. Ya itu udah komplikasi, Bu. Jadi memang harus ada approaching yang bertahun-tahun, pendekatan bertahun-tahun. Dan seperti ini sebenarnya belum ready buat nikah, Bu. Karena dia harus membenahi dirinya dulu, psikologisnya. Kalau bisa ya bersama ibu aja tinggalnya mungkin. Karena ini mahram kan ponakan, Bu, ya. Iya. Kalau bisa tinggal sama orang yang menyayanginya dan memperhatikannya. Karena kesendirian dia selama ini itulah diantara penyebabnya, kurang zikirnya juga, kemudian tidak ada ya teman yang bisa menasehatinya gitu. Makanya komplikasi nih, ini cukup parah ya. Ya saran saya sih harus ada pendekatan dari orang yang dia mempercayainya dan orang itu mempercayai dia. Begitu, Bu. Mungkin Ibu bisa ngajak, ayo tinggal bareng aja gitu. Kemudian ayo kita mulai ibadah. Saya juga berpikir kayak gitu, Ustaz, saya menarik ke Jakarta. Tapi kayak suami, adik-adik ipar itu nggak setuju. Nanti Ya. kosong lagi gitu. Nanti apa? Nanti rumahnya kosong lagi. Oh, nggak setuju kayak gitu. Iya. Kenapa emang rumah siapa yang kosong? Rumah yang di Jawa? Iya. Ya biarin, mau. Ya kan, masa kita menyelamatkan orang kan lebih baik daripada menyelamatkan rumah, Bu. Ya iya, jangan, ya utamakanlah menyelamatkan manusia, itu berpahala. Rumah itu nggak dikosongin juga nggak apa-apa. Buat saya juga nggak boleh, saya menerima kok insya Allah kalau emang Ibu mau ngasih. Jadi ya nggak apa-apa, rumah itu biarin, ya mau kosong, yang penting orang ini yang nggak kosong gitu loh. Jadi belalah hamba Allah, rumah itu sementara. Iya. Jadi sebaiknya anak ini dibawa ke Jakarta. Iya, Bu. Dibawa ke Jakarta. Rumahnya di Rupiah itu nggak perlu, Ustaz. Ya perlu. Cuman kan apalah artinya ngerukyah rumah kalau orangnya masih belum benar mindsetnya. Sama aja, Bu. Ibu sampai muntah-muntah rukyah pun kalau orangnya masih seperti itu, ya setan balik-balik lagi. Jadi orangnya dulu, mindsetnya dulu yang dibenahi. Rumah di rukyah pun itu gampang nanti insya Allah. Iya. Gitu, Bu, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Itu pertanyaan, Ustaz. Iya. Ada yang masuk lagi, Pak. Iya. Terkait dengan pembacaan Al-Quran tadi kan kalau pembacaan Al-Quran itu nggak boleh ada jual beli di situ sampai. Iya. Nah kalau misalnya apakah diperbolehkan jika kita memotivasi anak untuk hafalan surat dengan memberikan uang, jika misalnya satu surat sudah hafal terus kita kasih penghargaan gitu.
Itu namanya perlombaan atau targhib, hadiah, bukan jual beli. Ya. Jadi bedakan. Dan itu untuk mentarbiah anak, ini nggak masalah, insyaallah. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk baik kepada anak. Bedakan dengan jual beli bacaan Al-Quran. Itu bukan rangka targhib, tapi dalam rangka ijarah, menyewa jasa dia membaca. Jadi begini, bedakan antara jual beli sewa jasa. Jual beli sewa jasa dibedakan dengan hadiah murni, dan bedakan juga dengan hadiah motivasi. Kalau sewa jasa baca Al-Quran, itu nggak boleh. Kayak misalnya ibu-ibu undang saya di sini, ada acara keluarga, saya diundang jadi qori. Nanti Ustadz tolong jadi qori ya, cuma 5 menit doang Ustadz, baca apalah surat apa gitu, surat pendek gitu. Nanti insya Allah adalah mukafaahnya ya, 1 juta. Seneng saya, 5 menit 1 juta, Masya Allah. Iya Bu, bener Bu, 5 menit doang 1 juta Bu? Iya 1 juta Bu. Ya udah 10 menit Bu, biar 2 juta gitu kata saya. Ini namanya ijarah, sewa jasa. Kenapa? Karena ini bukan hadiah, ini ada pematokan harga di sini. Maka ini nggak boleh Al-Quran diginiin, karena bukan ngajar, bukan apa, nggak boleh. Dia cuma baca doang, baca itu gratis. Tapi kalau misalnya Ustadz diundang, Ustadz datangnya nanti ke pertemuan keluarga kami, tolong bacakan Al-Quran di mukadimahnya 5 menit aja Ustadz ya. Oh siap Bu. Ya. Tapi ya Ibu tahulah, masa saya pulang nggak bawa apa-apa gitu. Ustadz maunya apa Ustadz? 1 juta lah Bu ya. Oh iya siap insya Allah Ustadz. Boleh nggak ini? Ini lebih buruk lagi. Pertama nih sewa jasa juga, dan kedua dia sendiri yang matok harga material, materi dalam masalah ini. Nah yang contoh ketiga, Ustadz Hasan diundang, ya Masya Allah. Ustadz tolong baca Al-Quran ya, 5 menit aja Ustadz. Oh iya siap. Ustadz nanti mau dihadirin apa? Enggak, saya nggak nerima hadiah. Ya, Ustadz Hasan nih. Kok yang ketiga ini contohnya Ustadz Hasan. Ya. Iya. Enggak, saya nggak mau, saya nggak mau. Enggak boleh kayak gitu. Udah saya baca Al-Quran di situ. Jangan Ustadz, nggak enak kami. Jangan gitu, udah. Saya datang atau enggak nih? Kalau saya datang jangan kasih hadiah pokoknya. Oh ya udah Ustadz, syukron. Pulang pun saya bawa hampa. Iya, ini boleh seperti ini? Boleh. Karena nggak ada apa. Kalau misalnya tetap dikasih hadiah, boleh nggak? Boleh, karena ini murni hadiah. Tidak ada agreement sebelumnya. Nggak ada ketentuan berapa sebelumnya, nggak ada. Nggak masalah kalau gitu. Nah itu bedakan semua kasus itu ya. Seperti itu. Allah. Tapi kalau misalnya lomba untuk anak, ini kan bukan dalam rangka sewa jasa. Enggak. Tarbiyah. Kita nyuruh anak itu kan bukan untuk berjasa sama kita dengan membacakan kita Al-Quran, bukan. Untuk dirinya sebenarnya. Beda. Ya, beda. Gitu ya. Sudah selesai ya, pertanyaan. Alhamdulillah. Udah nggak usah lagi nanya, ya kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Silahkan ditutup, tafadhol. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.